Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, sehingga Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Dan biarlah Tuhan kami boleh pakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kehidupan kami. Buka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, terlebih terus tinggal dalam firman Tuhan. Hanya karena firman Tuhanlah kita boleh kuat, dan karena firman Tuhan kita boleh hidup. Ingat, hidup hanya karena oleh firman Tuhan. Kita akan mati kalau kita hanya menikmati makanan-makanan duniawi ini. Tapi kita akan hidup selama-lamanya ketika kita terus menikmati makanan kerohanian kita, yaitu firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-31. Dikatakan demikian: Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Sekarang kita pergi ke Yerusalem. Segala sesuatu yang dituliskan oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Saatnya akan tiba bahwa Yesus akan disalibkan. Tetapi sedikit pun Yesus tidak menyesali tugas-tugasnya. Tidak menyesali Bapaknya. Dia tidak menyalahkan manusia. Dia tidak mencari kambing hitam dalam kehidupan. Yang jelas, dengan ketaatan yang penuh, kecintaan akan Bapa, dan kehormatan akan tugas itu dia laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sekalipun dia akan menghadapi kematian besoknya, dia tidak pernah takut dan gentar sedikit pun karena kecintaannya akan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, satu kali dalam ulang tahun ke-40 tahun panggilan tugas pelayanan seorang pendeta, dia berkata bahwa dia sedang mengidap penyakit kanker paru-paru. Dan menurut dokter waktunya sudah tidak lama lagi. Tetapi dalam catatan hariannya dia menuliskan, "Saya sudah siap. I am ready." Kecintaannya akan Tuhan dan kecintaannya akan bertemu dengan Yesus di sorga membuatnya begitu bahagia, membuatnya begitu bersukacita, membuatnya begitu menggebu-gebu untuk menghadap kepada Tuhan. Sedikit pun tidak ada rasa ketakutan di wajahnya. Bahkan justru dia merasakan waktunya akan tiba dan aku berhadapan muka dan hidup bersama dengan Tuhanku di dalam sorga. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Ketika kita mengalami sakit penyakit, ketika nyawa kita tinggal sebentar lagi, bagaimana kalau kita mengetahui bahwa hari-hari kehidupan kita akan tinggal beberapa hari lagi? Bagaimanakah sikap kita menghadapi kematian? Saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang tidak siap dan sangat-sangat takut sekali untuk menghadapi kematian. Saya
sudah pernah melihat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit, di situ ada tempat orang-orang yang mencuci darahnya, artinya sudah gagal ginjal. Dan biasanya orang-orang yang gagal ginjal umurnya tidak begitu lama, karena memang bahwa hidupnya tidak kuat lagi. Dan dari beberapa orang yang saya tanya, apakah Bapak, Ibu sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan, berhadapan dengan Tuhan kembali? Semuanya mengatakan, saya belum siap. Saya belum siap. Saudara-saudara, apa yang membuat manusia tidak siap? Yang membuat manusia tidak siap yaitu karena dosa-dosanya. Karena selama ini tidak pernah melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dia menyadari bahwa hidupnya bukanlah hidup yang tinggal di dalam kenan Tuhan. Selama ini dia tidak mau diikut dalam pelayanan di gereja. Tidak mau menyaksikan Injil kepada banyak orang. Tidak mau ikut serta memberikan hatinya untuk bagaimana supaya kerajaan Allah boleh sampai kepada orang-orang. Tetapi ingatlah, bagi orang-orang yang mencintai Tuhan, bagi orang-orang yang taat melakukan kehendak Bapa, memberitakan firman Tuhan, menyampaikan Injil, menyampaikan pemberitaan kerajaan Allah kepada setiap orang. Sama seperti Rasul Paulus yang menjadi satu kesaksian yang sangat luar biasa, dan ayat ini sering sekali di-quotes oleh banyak orang menjadi ayat kesukaan, yaitu Filipi 1 ayat ke-21 itu. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus, ketika dia hidup, dia mendedikasikan hidupnya, nafasnya hanya untuk bagaimana supaya Kristus bisa diberitakan, Injil boleh sampai kepada setiap orang. Bagaimana dia boleh melaksanakan, menunaikan tugas pelayanannya, yaitu menyampaikan berita kesukaan, berita penebusan Kristus, kematian akan Kristus yang menyelamatkan manusia, supaya setiap orang yang mendengar pemberitaan itu boleh diselamatkan. Sama seperti Yesus berkata, beritakanlah firmanku, ya, sampaikanlah Injil, beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, ke seluruh dunia. Itu menjadi tugas bagi setiap orang-orang percaya, supaya setiap orang bisa mendengar Injil. Saudara-saudaraku, Injil adalah Yesus, Allah yang menjadi manusia, yaitu berupa manusia, yaitu Yesus, yang dia mati untuk menebus dosa-dosa manusia, sehingga manusia itu boleh diselamatkan. Manusia tidak akan mungkin boleh selamat karena dirinya sendiri, karena dia berbuat baik, karena tidak akan mungkin ada kebaikan dari hati orang-orang yang tinggal dalam dosa. Dan tidak akan ada kemungkinan kita bisa selamat dengan melakukan kebaikan, tapi hanya karena Kristus yang menebus kita, supaya setiap orang boleh mendengar kata-kata ini. Dan ketika orang-orang mendengar kata-kata ini, dia boleh percaya kepada Yesus, dan Yesus boleh diselamatkan. Dan inilah yang harus disampaikan kepada setiap orang, supaya setiap orang itu boleh mendengar berita keselamatan itu. Makanya Paulus berburu dengan waktu, berlomba dengan waktu dalam kehidupannya, supaya dalam hidupnya jangan sampai dia lalai memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, supaya setiap orang boleh datang dalam kerajaan Allah. Itu tugas yang paling utama, sehingga ketika dia mati pun maka dia akan bersukacita. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia tidak akan pernah takut menghadapi kematian. Bahkan dia berkata, saatku telah tiba. Jadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan
akan mengerti bahwa kematiannya akan dekat. Sehingga dia akan betul-betul boleh menyediakan waktu menyampaikan dirinya ke hadapan Tuhan. Saudara-saudara, orang yang cinta akan Tuhan, sekali lagi saya mau katakan, orang yang cinta akan Tuhan, orang yang merindukan perjumpaannya akan Yesus Kristus di sorga, dia tidak akan pernah takut untuk menghadapinya. Sama seperti Yesus di sini, dia bersedia dan taat untuk melaksanakan tugasnya. Padahal dia tahu bahwa begitu berat tugas yang akan dia emban, ya. Besoknya, inilah yang seperti dikatakan di ayat 32 sampai ayat 33. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olok, dihina dan diludahi, dan mereka menyesal dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia bangkit. Saudara-saudara, dia bersuka cita untuk menghadapi, melaksanakan tugas-tugasnya, yaitu untuk menebus dosa-dosa manusia. Ia tidak takut sekalipun dia harus mengorbankan dirinya, nyawanya. Saudara-saudaraku, orang-orang yang merindukan Tuhan, yang mau melaksanakan kehendak Bapa, tidak akan pernah takut dengan apapun, termasuk kematian. Mari kita bersama dengan Yesus Kristus bersuka cita melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu memberitakan Injil. Yesus bersukacita untuk melaksanakan penebusan, dan kita bersukacita untuk menjadi saksi baginya, memberitakan penebusan Kristus itu, sehingga banyak orang yang boleh diselamatkan. Hai kita yang mendengar berita pemberitaan firman Tuhan hari ini, terlebih kepada kita yang belum percaya, ingatlah keselamatan itu hanya ada pada Kristus. Dia adalah orang yang dari sorga dan akan kembali ke sorga lagi. Hanya orang-orang yang datang dari sorga, dialah yang akan pergi kembali ke sorga. Semoga firman Tuhan ini meneguhkan kita dan mengingatkan kita tetap semangat dalam situasi apapun. Bagi kita yang mengalami sakit penyakit dan menghadapi kematian, jangan pernah takut. Dengarkan terus firman Tuhan. Gumuli itu. Orang yang mencintai Tuhan dan merindukan Tuhan dalam hidupnya tidak akan pernah takut akan kematian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami menjadi kuat. Dan biarlah selagi masih nafas kehidupan masih ada di badan kami, kami masih sempat untuk memberitakan, menyaksikan Injil itu kepada setiap orang. Terima kasih Yesus, kuduskan kami dari dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami terus untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tetap semangat. Laksanakan tugasmu dalam memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Allah, dan jangan takut untuk menghadapi kematian, sebab kita akan bertemu dengan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok hari. Salam.